Suatu ketika saya disebut sesat, wong sesat. Apa di antara kesesatannya? Ini ustadz yang membenarkan kunut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya cuma menyampaikan secara objektif karena kita diamali pengetahuan. Saya ini subuh saya tidak kunut, saya kunut nazilah. Tapi kalau saya diundang kemudian di masyarakat itu kunut subuh, saya pimpin dengan kunut. Itulah keteladanan dari imam-imam kita sebelumnya. Karena yang kunut ada dalilnya, saya terangkan dalilnya. Yang tidak kunut ada dalilnya, ini dalilnya. Yang tidak kunut menyebutkan kunut bid'ah, saya jelaskan hadisnya begini, maksud kalimat bid'ah itu begini. Saya tuliskan semuanya. Atau tahu apa yang terjadi? Sekelompok orang datang karena dia tidak kunut, dia menyoal yang lain itu yang kunut salah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dimanapun anda berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, sebagaimana biasanya saya ingin mengajak diskusi ataupun tabayun khususnya kepada saudara kita yang salafi wahabi dalam rangka mengingatkan. Ingat sahabat, dalam rangka mengingatkan. Adapun hal-hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama, supaya saudara-saudara kita kaum salafi wahabi jangan terpaku dalam pemikiran. Cobalah untuk tambah wawasannya, sehingga ketika antum sudah berwawasan luas, maka insya Allah hati antum pun akan lebih luas. Artinya akan lebih menerima lapang dada, terhindar dari merasa paling yang benar. Karena mohon maaf, selama ini apalagi antum yang masih baru belajar agama, mohon maaf ya, walaupun katanya kembali kepada Al-Quran dan hadis, selagi antum belum mempelajari semua kaidah bahasa Arab, misalkan seperti ilmu nahwu, balaghah dan lain sebagainya, intinya antum bisa membaca kitab kuning, selama itu belum bisa antum lakukan, itu antum termasuk dalam kategori orang yang baru belajar agama. Diterima atau tidaknya, itulah kenyataannya. Jadi mohon maaf, jangan tersinggung. Kita pun bukan sok pintar, makanya karena kita bukan pintar, makanya kita ikut ulama, aman, tentram, damai. Insya Allah kita pun selamat dunia wal akhirat, insya Allah ta'ala. Jadi hal yang saya ingatkan supaya antum itu untuk lebih belajar lagi. Supaya apa? Supaya pikirannya itu jangan tertutup, dan jangan menganggap ustadz-ustadz antum itu seperti malaikat Jibril ya, yang menyampaikan wahyu, sehingga ketika dia, ini mohon maaf, ini banyak saudara kita seperti itu, ketika ustadz-ustadznya menyampaikan, oh ini bid'ah, tidak ada dalilnya, langsung antum seakan-akan perkataan beliau itu hujah. Padahal mana hujah? Kan apa salahnya kan antum itu cari referensi, betul nggak apa yang ustadz antum sampaikan. Ketika beliau mengatakan ini tidak ada dalilnya, ini bid'ah, kunut subuh bid'ah, kok antum langsung menerima? Kan berarti itu seakan-akan antum menganggap ustadz antum itu udah seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, sehingga ketika ustadz antum mengatakan ini itu bid'ah, antum langsung percaya, tidak mau belajar, tidak mau cari referensi dan lain sebagainya. Seharusnya jangan seperti itu kawan. Baik, ini yang saya mau contohkan kali ini, bukan saya ya, tapi ini adalah Ustadz Adi Hidayat. Kenapa saya pilih beliau? Supaya ini bisa menjadi pelajaran bagi antum sekalian yang memang mengakunya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Padahal sebenarnya kita itu semua berdasarkan Al-Quran dan hadis, cuman metodenya berbeda. Kali ini kita akan menyaksikan ataupun mengangkat sebuah tema tentang Ustadz Adi Hidayat, betapa saudara-saudaraku dari kalangan Wahabi, kalian itu cocoknya belajar sama beliau. Kenapa? Bayangkan, Ustadz Adi Hidayat saja yang memang betul-betul fokus kepada Al-Quran dan hadis, hafalannya itu sungguh luar biasa. Kalau ayat Al-Quran bukan cuman ayatnya saja yang beliau ingat, tapi letak posisi-posisi ayat itu beliau ingat.
Begitu juga dengan hadis, nomor-nomor hadisnya pun beliau hafal. Begitu luar biasanya hafalan beliau. Malah beliau pun kalian tuduh berbagai macam tuduhan. Ada buktinya. Ini sengaja yang saya tautkan video daripada Ustadz Muhammadiyah supaya kalian belajar sama beliau. Beliau juga fokus kepada Al-Quran dan hadis. Tapi kenapa beliau tidak pernah menantang berbagai amaliyah-amaliyah kaum yang lain? Karena memang beliau ini adalah betul-betul memperdalam ilmu agama. Kalau berbicara Al-Quran, beliau betul-betul memahami kandungan Al-Quran. Berbicara hadis, beliau juga betul-betul memahami pemahaman hadis itu sendiri, sesuai dengan pemahaman para pentafsir Al-Quran dan sesuai dengan pemahaman ulama-ulama hadis. Sehingga amaliyah-amaliyah yang antum anggap bid'ah, kalau orang yang betul-betul mempelajari itu tahu itu. Sekarang mari kita simak ya. Ketika saya disebut sesat, wong sesat, apa di antara kesesatannya? Ini ustadz yang membenarkan kunut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya cuma menyampaikan secara objektif karena kita diamani pengetahuan. Saya ini subuh saya tidak kunut, saya kunut nazilah. Tapi kalau saya diundang kemudian di masyarakat itu kunut subuh, saya pimpin dengan kunut. Itulah keteladanan dari imam-imam kita sebelumnya. Karena yang kunut ada dalilnya, saya terangkan dalilnya. Yang tidak kunut ada dalilnya, ini dalilnya. Yang tidak kunut menyebutkan kunut bid'ah, saya jelaskan hadisnya begini, maksud kalimat bid'ah itu begini, 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 begini. Saya tuliskan semuanya. Atau tahu apa yang terjadi? Sekelompok orang datang karena dia tidak kunut, dia menyoal yang lain itu yang kunut salah semua, bid'ah. Kalau bid'ah itu sesat, kalau sesat itu neraka. Disebutlah saya kemudian sebagai ustadz yang sesat. Apa anda tidak tahu kalau Al-Hasan itu cucunya Nabi diajari doa kunut? Apa anda tidak tahu bahwa Ibnu Umar itu kunut? Oh, sampai bersih kena. Apa anda tidak tahu kalau Imam Asy-Syafi'i itu kunut? Sedangkan Imam Asy-Syafi'i imam besar, mulia, kitabnya banyak. Gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal menyebar sampai punya murid. Kemudian ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kekinian kemudian Syekh Nasruddin Al-Albani. Muhammad Nasruddin Al-Albani itu madhab di antaranya Hanbali. Diambil oleh beliau banyak. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Asy-Syafi'i, menyandung Imam Asy-Syafi'i. Dia pilihan dengan gurunya dalam kutub berbeda, tapi tidak pernah menyebut Imam Syafi'i bid'ah. Enggak pernah. Dan silakan cek, gak ada dalam zaman sahabat yang kunut dengan yang tidak saling menyalahkan, bukan mencela dan sebagainya. Pada zaman imam gak ada. Antum kenal Imam Syafi'i? Oh, belakang ada yang kenal. Biasa. Oh, Imam Syafi'i datang ke majlis Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sudah wafat. Imam Abu Hanifah itu wafat di tahun Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Yang ada di antara murid-muridnya begitu datang ke sana dengan murid-muridnya Imam Syafi'i, subuh dimintalah beliau jadi imam. Muridnya mengatakan pendapat kita unggul karena kunut. Imam Abu Hanifah nggak kunut, mazhabnya tidak kunut, bahkan murid-muridnya nggak kunut. Tapi begitu beliau salat subuh, ternyata Imam Asy-Syafi'i tidak kunut. Ya, begitu selesai salam dan seterusnya, muridnya tanya, guru kenapa anda tidak kunut? Mazhab kita kan kunut. Apa kata Imam Syafi'i? Saya menghormati pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah yang berlaku di sini. Imam Asy-Syafi'i kunut. Datang kemudian dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu sholat ke tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya mempersilahkan guru silahkan untuk memuliakan gurunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, tempat di sini lebih tahu dengan suaramu. Maksudnya kebiasaan sholat itu ikuti kebiasaan kamu, jangan saya yang jadi imam. Itu fikihnya. Jadi kalau anda datang ke tempat mazhab yang lain, anda belajar fikih mazhab itu, bukan orang itu disuruh mengikuti mazhab anda. Salah. Saya di Indonesia nggak ada mazhab di sini. Maksud dia banyak nih, ada yang Syafi'i, ada yang Hambali dan macam-macam. Kita pelajari. Saya diundang ke Malaysia, di sana mazhab Syafi'i. Maka saya belajar mazhab Syafi'i. Bukan orang Malaysia saya suruh belajar mazhab saya. Bukan seperti itu caranya. Maka kata Imam Syafi'i, anda yang imam. Begitu beliau imam, beliau nggak kunut. Dan Imam Syafi'i pun tidak kunut. Makmum di belakang muridnya tidak kunut. Dan yang paling hebat, setelah Imam Ahmad salam, Imam Syafi'i tidak sujud sahwi.